dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 6 majelis, 6 tempat. Seorang mukmin mendapat jaminan ya dari Allah selama ia berada dalam salah satu dari 6 tempat tersebut. Yang pertama, di masjid jamaah. Artinya di masjid ya untuk sholat berjamaah. Yang kedua, yaitu di sisi orang sakit, itu maksudnya menjenguknya. Yang ketiga, fi janazah, menghadiri jenazah. Ya untuk mengurus, menyolatkan sampai menguburkannya. Au fi baitihi, atau di rumahnya. Itu untuk menghindari fitnah. Au inda imamin muqsit yu'azziruhu wa yuwaqqiruh, atau di sisi pemimpin yang adil, di mana ia yu'azziruhu, membelanya, wa yuwaqqiruhu, dan menghormatinya. Au fi masyhadi jihadin, atau di medan jihad. Ini dia 6 tempat yang siapa berada di 6 tempat ini, Pak, dia berada dalam jaminan Allah. Yang pertama yaitu di masjid berjamaah. Karena orang yang berada di masjid, selama ia di masjid itu tujuannya untuk menunggu sholat, maka yang pertama ia berada di dalam sholat. Yang kedua, dia mendapatkan sholat, doanya para malaikat. Di mana malaikat akan terus mendoakan dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya. Yang kedua yaitu di sisi orang sakit, Pak. Karena menjenguk orang sakit itu Masya Allah ya. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menjenguk orang sakit di waktu pagi akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore, Pak. Masya Allah. Dan orang yang menjenguk orang sakit di waktu sore didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Subhanallah. Wa kana fi khirfatin min khirafil jannah, dan selama ia berada ya di sisi orang sakit itu, kata Rasulullah, ia berada di dalam taman-taman buahnya surga. Ya, taman buahnya surga itu adanya saat kita menjenguk orang sakit. Masya Allah. Ini luar biasa. Yang ketiga yaitu menghadiri jenazah. Karena dalam hadis disebutkan bahwa orang yang menyolatkan jenazah dan ia menguburkannya, maka ia pulang dengan membawa pahala 2 qirat. 1 qiratnya kata Rasulullah sama dengan sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Ya, besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au fi baitihi, atau di rumahnya. Dalam rangka apa? Itu menyelamatkan dirinya dari fitnah. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr yang lainnya, ya. Ketika Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Kaifa bika ya Abdullah? Idza kunta fi husalatin minan nas, waqad marijat uhuduhum wa kanu hakadha." Ya. Kata Rasulullah, bagaimana sikapmu hai Abdullah? Kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak dan mereka sudah tidak bisa lagi dipercaya perjanjian mereka, dan mereka seperti ini. Ya. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Mada ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ilzam baitak. Banyak-banyak tinggal di rumah. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Ambil yang kamu pandang itu ma'ruf,
tinggalkan yang kamu pandang itu mungkar. Wada'angka amrul awam, dan tinggalkan urusan orang-orang secara umum, maksudnya ya, karena memang pada waktu itu manusia sudah rusak ya, sehingga kalau kita bergaul dengan mereka menyebabkan kita ikut rusak. Maka pada waktu itu yang paling baik adalah kita banyak-banyak tinggal di mana? Di rumah. Dalam rangka apa, Pak? Memperbaiki diri. Iya. Kemudian yang selanjutnya, ingda imamin muqsit, yaitu di sisi imam atau pemimpin yang adil. Untuk apa? Yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu. Ya, untuk membelanya dan menghormatinya. Tapi ini khusus ya untuk pemimpin yang adil aja, Pak. Adapun pemimpin yang tidak adil, bahkan zolim terhadap rakyatnya, ya kewajiban kita tentu untuk tidak mendukung mereka. Dimana ketika kita berada di sisinya kita tidak khawatir, Pak. Maka yang seperti ini dianjurkan. Ya, untuk kita mendukung pemimpin seperti itu. Ya, dan menghormatinya. Kemudian yang terakhir yaitu di medan jihad. Tentunya jihad yang terpenuhi padanya apa? Syarat-syaratnya ya. Karena untuk mengatakan sesuatu itu jihad atau bukan harus ya dengan fatwa yang dari para ulama yang benar-benar paham tentang masalah jihad, Pak. Bukan seenaknya main ya sedikit jihad, demo jihad. Ya, tidak ada satupun ulama mengatakan bahwa demo itu termasuk jihad, saudaraku sekalian.